awal-awal saya firasat udah nggak enak. Ada sesosok orang mungkin bukan, tapi karena saya sih bukan, itu tinggi besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam ngopi silaturahmi, salam ampala. Kali ini dengan saya Mas Buek dalam acara Ngopala, ngopi bareng Ampala. Kali ini akan kedatangan tamu yang sangat fenomenal dan tak terduga-duga karena langsung tak jemput dari asalnya. Bersama siapa ini namanya? Mas Wit apa Begag? Begag. Biasanya boleh. Begag. Enaknya manggilnya apa ini? Terserah Anda aja. Kalau Begag enak, Gag gitu manggilnya. Ya, gimana kabarnya Mas Begag? Alhamdulillah. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Sekarang Mas Begag lagi sibuk apa? Biasa Mas, jualan. Iya. Ngomong-ngomong Mas Begag jualan apa Mas Begag? Biar para sahabat-sahabat Ampala tahu gitu. Saya jualan umumnya masih satu rombongan ya, simul kentang. Umumnya satu kampung jualan kayak gitu semua. Oh ya, Mas. good. Saya ngikutin aja harusnya. Ya, good. Ini Mas Begag ternyata adalah orang yang begitu spesial di Ampala. Karena setiap kali pendakian dia selalu ikut dan selalu berperan penting karena dia adalah salah satu kokinya. Tapi yang kadang-kadang menjengkelkan, kadang ya gitulah, banyak tatonya di kepalanya. Bicara masalah pendakian, dengar Mas Begag seringnya mengalami hal mistis. Pernah Mas, suatu kali beberapa kali ya, bukan suatu kali. Tapi yang paling berkesan yang selalu aku ingat itu pas suatu mendaki gunung di Gunung Sindoro Sumbing. Jauh ya Mas Begag? Ya lumayan. Di suatu hari itu kita berapa orang waktu itu Mas? Ada 6 orang ya? 6 orang. Boleh sebutkan Mas Begag siapa saja yang dalam mendakian itu? Pertama saya, Mas Wagbik. Mas Wagbik apa Begag? Begag berarti boleh. Begag ikut, Wagbik ikut apa gimana ini? Itu satu orang 2 nama Mas. Wah, 1 orang 2 nama, kirain Mas Begag ikut, Iya. Mas Wit ikut, Mas Juwat ikut. Saya bingung ini. Mas Begag ikut, Ya. Juwit ikut, ya. Terus Wagbik ikut. Tapi yang aslinya Juwadi. Itu kembar 3 apa gimana? Satu orang 3 nama. Terserah orang mau manggil saya. Luar biasa ini mah. Mas Juwadi, keturunan Begag, keturunan Juwadi. Mau lanjutkan ceritanya. Itu berapa orang tadi? Mas Juwadi, saya sendiri kan. Mas Chandra alias Buek. Anda. Saya. Ikut ya. Lupa. Mas Gaok alias Agus. Iya. Mas Cilor alias alias Marcos. Mas Junedi alias si Baban. Babin ya itu Mas. Babin. Satunya berlima ya? Ucok. Iya, Mas Ali alias Mas Ucok. Berenam, betul. Itu kalau di tanggalnya, tahunnya saya lupa. Bahwa dalam perjalanan pendakian itu, pertama kan kita masuk di pos Garung.
Pos Kledung. base camp Base camp, iya, base base camp camp. Kledung. Base camp Iya, Kledung. iya. Itu awal-awal saya firasat udah nggak enak. Di suatu sore itu Iya. saya sama Mas Jilor minta sama juru kunci Hmm, yang nunggu itu base camp kan, Iya, juru kuncinya minta berarti ya. saya tanya suruh bukain itu. Pas dibuka auranya mas, auranya udah nggak enak. Apa mungkin pikiran saya atau mungkin emang sekitar situ, saya nggak tahu. Yang jelas nggak enak. Lah Lala saya mau ke kamar kecil, Iya. udah masuk saya keluar lagi. Udah masuk keluar lagi. Iya, saya nggak berani. Pas di depan pintu kamar mandi iya. itu ada sesosok orang mungkin bukan, tapi kata saya sih bukan. Itu tinggi besar. Tuh, itu semacam genderuwo ya. Ya, saya nggak tahu. Intinya itu cuma bayangan tinggi besar. Berarti pas di rumahnya kuncennya itu ya. Bukan, di Bukan. base camp. Oh, di base camp kamar mandinya. Yang ada pohon beringin itu ya. Iya. Iya. Itu saya nggak berani, nggak jadi pipis. Nggak jadi. Gua aja nggak berani. Itu pas itu saya pipisnya agak ke jalan sana ke sawah, nyebrang jalan. Iya. Nah, lepas malamnya teman-teman udah siap-siap mau tidur. Itu kan rencana malam itu juga kan tidur sebentar, nanti jam 2 langsung trek. Iya. Jam 2 malam trek. Jam 7 tidur, teman-teman udah lelap semua. Yang Mas Chandra, Mas Ali, Mas Juned, Mas Agus, saya sendiri belum tidur. Entah saya nggak tahu itu, berpikirnya yang aneh-aneh. Pas lala lagi, pas tidur lagi lelap-lelapnya di depan saya mas, di depan saya. Iya. Kaget saya mas, saya ketakutan sebenarnya waktu itu. Takutan, saya pejamkan mata biar rasa takut saya hilang. Berarti waktu itu ada penampakan ya? Ada Pasti. saya yang lihat. Tapi yang lainnya Kan udah pada tidur mas, ya? tidur semua. Berarti cuma Mas Begag aja yang Iya. dinampakin sama makhluk halus itu ya? Iya, saya pas itu agak terlelap kan, saya beranikan diri untuk pejamkan mata biar rasa takut itu hilang. Lama-lama kan tertidur juga malam. Entah kenapa saya nyampe jatuh kan itu mas, apa namanya, Tidurnya berarti di atas meja apa? di atas meja. Iya. Tinggi berarti ya? Tinggi lumayan ya, ada sekitar 50 cm mungkin, 50 cm. Berarti jatuhnya ke bawah itu? Ya masa ke atas mas. Ya barangkali diangkat sama genderuwo itu? Enggak, itu saya nggak berasa, tahu-tahu jatuh ke bawah, plek. Itu menimpa gelasnya untung nggak pecah. Ya mau pecah gimana mas, gelas itu loh yang itu namanya apa, aluminium ya. Itu gelas itu nyampe pengok kena kepala saya. Itu semenjak itu saya nggak bisa tidur lagi mas, nyampe malam, nyampe trek. Berarti makhluk itu ngincarnya Mas Begag ya? Saya nggak tahu, yang pastinya saya nggak tahu. Cuma kan saya selalu berdoa mas, dalam keadaan apapun. Ya lala, mungkin pikiran saya doang, kenapa, tapi emang jelas di depan saya. Walaupun nggak secara
kasat mata, cuma sekedar bayangan. Bayangannya hitam. Orang mana yang nggak takut. Tapi kawan-kawan yang lainnya kayaknya nggak ada ditampakin. Iya, cuma saya yang berasa. Itu pas terekam jam 2 malam. Iya. Saya dari pos 1 sebenarnya badan udah agak ngedrop karena kurang istirahat. Pas pos 2, pos 3 nyampe pos 4. Iya, pos 4 ya. Pos 4 itu hampir ngedrop badan. Itu kan badan tuh letih, lesu, pucet, ditambah lagi bau belerang. Katanya waktu itu Mas Wadi mau jatuh ke jurang ya gara-gara tidur apa gimana itu? Iya, itu Kata-kata teman Mas Wadi mau jatuh ke jurang karena dia tidur di samping jurang. Emang bener itu ya? betul. Gimana ceritakan Mas? Saya kan nggak bisa nguasain diri sendiri Mas, udah lemes aja. Bahwa saya tidur segeletak-geletaknya gitu, bahwa saya tidur di samping jurang saya pun nggak tahu. Untung itu ada yang bangunin. Tapi makhluk halus itu masih mengikuti nyampe ke atas. Itu nyampe enggak nyampe ngikutin, cuma di bawah tok. Konon katanya waktu itu hujan badai di atas ya? Bukan hujan badai, itu di beda lagi cerita Mas. Berarti hujan angin apa hujan petir itu yang di atas? Itu secara mendadak. Hujan, tahu-tahu hujan gede gitu Mas. Yang katanya ada yang itu ya, ada yang poker di jalur apa gimana itu ceritanya? Oh ya, itu Mas Gaok itu kelakuan. Itu satu anak itu kan paling bandel itu kan. Paling bandel. Ya katanya dia kan poker di jalan nggak permisi apa gimana? Iya, waktu itu di pos 1. Bukan pos 1, di atas, pos 4. Pos 4 po. Yang katanya dia poker di jalan, habis itu hujan gede, banyak petir ya kalau nggak salah. Itu kan pas hujan gede banget itu kan. Udah nggak sempet bikin tenda. Iya. Nggak sempet diri semua kebasahan kan. Jadi lala hujan, lala wabah belerang ya. Wabah betul. Ya wabah lah. Wabah belerang itu keluar. Jadi nggak sempet muncak, maaf. Berarti waktu di atas itu Mas Bekag perasaannya udah nggak karuan ya, karena dari bawah udah diikutin, di atas juga ada tragedi hujan mendadak, banyak petirnya, dan nggak sempat bikin tenda, udah gitu ke atas belerang turun. Terus apa yang dilakukan waktu itu Mas Wadi? Saya sebisa mungkin ya hati-hati Mas, soalnya fisik kan udah nggak memungkinkan sebenarnya nggak memungkinkan untuk turun lah, cuma kan alon-alon asal kelakon. Berarti mulai dari safety pendakian, safety obat-obatan berarti harus komplit ya Mas Wadi, karena kan alam kan nggak tahu ya. Iya. Kadang panas, kadang hujan, kadang badai. Iya Mas. Kadang ya cuaca gunungan nggak bisa tebak ya Mas. Iya Mas. Ya Mas tahu sendiri saya kalau naik gunung ya, banyak tato ya, di sini, kan, di sini. Ya katanya kayak gitu, masa koyo di sini semua. 1, 2, 3, 4, 5. Itu koyo apa tato Mas? Tato tempel. Tato tempel. Yang katanya kalau konon katanya kalau naik gunung sering itu banda tangannya Mas, sambil nggak tahu lah kepalanya kayak gini banda tangan. Saya kalau mendaki gunung itu menikmati Mas. Saya mencintai alam ini. Hal apa yang Mas Wadi dapat ketika mendaki gunung? Hal baik atau hal buruk itu yang... Alhamdulillah Mas, alhamdulillah semuanya baik-baik semua. Saya bisa lebih banyak bersyukur di dalam pendakian itu.
bukan berarti di alam bukan di alam, bukan berarti di kehidupan sehari nggak bersyukur ya. Tapi kalau mendaki gunung itu taruhannya nyawa satu. Ya mungkin lebih mengingat yang sama yang kuasa gitu. iya. Terus saya lebih takjub sama penciptaannya, begitu besar penciptaannya, begitu indah, begitu sempurna. Katanya pengalaman ini Mas Juwadi dulu pernah kenalan sama cewek ya waktu di puncak ya. Waktu dulu katanya Mas Juwadi kenalan sama cewek, nggak tahu ceweknya mana. Katanya perkenalan di puncak ya. Katanya ceweknya cantik banget. Sampai lupa minta nomornya. Itu gimana ceritanya? Saya ingat-ingat dulu Mas, kalau kenalan sama cewek saya agak lupa, maaf. Tapi yang di gunung yang mana? Kalau gunungnya mananya nggak tahu. Ya Soalnya Mas Juwadi sering kalau dia cewek kenalan, hai nama saya Bega gitu. itu manusiawi Mas, Itu sering ya. itu manusiawi. Saya sebagai lelaki kan ya masa Waduh, iya sambil menyelam minum air bukan air, sambil menyelam minum belerang gitu Mas Juwadi ya. mati kalau main belerang. Salut sama Mas Juwadi ini, kali di puncak sering kenalan sama cewek yang cantik-cantik. Minum dulu Mas Juwadi ya, minum kopi. Yang saya tahu Mas Juwadi ini sering mendaki gunung bareng saya. Aduh, Nggak apa-apa. tumplak. Dimanapun saya mendaki dia sering ikut, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan lainnya dia sering ikut karena dia adalah koki alias juru masak. Nggak tahu tapi masakannya sering mentah, itu gimana ceritanya itu? Karena panik Mas. Sudah siapin matang-matang persiapannya, tapi kalau di gunung selalu error. Hanya masalahnya kan itu panik Mas, panik terus badannya nggak fit. Kita kalau naik gunung seringnya badan itu ngedrop anehnya. Apa Mas Juwadi kurang olahraga apa gimana? Waktu mau mendaki gunung Mas Juwadi nggak olahraga, nggak lari-lari apa gimana itu makanya sering drop kalau di gunung. Ini bisa jadi Mas, bisa jadi begitu, kurang persiapan. Kurang persiapan. Makanya persiapan itu penting Lur. Berarti persiapan fisik ya Iya, penting. Persiapan obat-obatan juga obat-obatan penting. penting. Safety pendakian juga penting ya. Penting semua. Karena kan kita nggak tahu alam gimana, meskipun kita nggak membutuhkan tapi yang barangkali orang lain membutuhkan begitu Mas Juwadi. Iya. Ya waktu pengalaman kita dulu pernah naik bareng kayak gitu. Kita kan pernah nggak bawa apalah yang dibutuhkan, tapi kan teman kita kan ada yang cedera. Pas waktu itu ketemu pendaki Jawa Barat lah, dia akan membawa alat safety. Di situ kita merasa bersalah karena tidak pernah membawa alat itulah safety, mulai dari obat-obatan dan lainnya. Makanya untuk kedepannya kita harus selalu safety, mulai dari obat-obatan atau lainnya, karena yang membutuhkan juga bukan kita saja, karena yang lain juga membutuhkan gitu. Oke, tolong menolong. Ngomong-ngomong, rencana ke depan gimana Mas Juwadi nih? Rencana ke depan kita intinya untuk saat ini aku lagi vakum dulu. Vakum bukan berarti berhenti ya, berhenti sementara, bukan pensiun. Bukan pensiun Iya, berarti. vakum bukan pensiun. Kalau pensiun itu berhenti total. Berarti masih ada harapan untuk naik lagi ya gitu. Ada, tapi untuk tanggal dan kapan-kapannya belum saya tentukan, belum ada niatan. Kalau boleh saya tahu, Mas Juwadi gunung apa yang selama ini pengen didaki atau ingin jelajah? Gunung Semeru Mas. Semeru. Waktu itu jenengan
sama teman-teman kan pada naik Iya semua. pada naik Iya. pada ke Saya semua. kan nggak ikut. Saya penasaran. Berarti sampai saat ini Mas Begag masih penasaran sama Gunung Semeru. Berarti Masih. gunung yang belum didaki. Ya mudah-mudahan kedepannya Mas Begag bisa berangkat ke Gunung Semeru bersama kawan-kawan Ampala Amin, gitu. amin. Entah kapan waktunya hanya Mas Begag yang tahu. Itu Mas, waktu naik di gunung itu kan gunung 2, Iya, Sindoro Sumbing. iya. Anehnya entah kenapa, walaupun badan nggak kurang fit, dilanjut lagi kan Mas Iya dilanjut di lagi. Gunung Sumbing ya. Hmm. Kalau nggak ya di Gunung Sumbing. Yang katanya itu Mas Juwadi sama mau berantem apa gimana itu? Saya dengar isu Mas Juwadi sama kau mau berantem. Emang ada urusan cewek apa urusan apa ini? Itu masalah sepele. Masa sepele. Ngirain ada urusan cewek Itu mau berantem. Salah komunikasi. Salah komunikasi. Salah komunikasi. Ya mungkin mementingkan ego masing-masing. Makanya itu nggak perlu mementingkan ego masing-masing. Berarti harus saling kompak. Saling gitu. kompak Mas. Kejadiannya waktu itu karena kita kan turun dari Gunung Sindoro, Iya Sindoro. itu badan udah letih lesu, lelah ya, udah kepayahan intinya. Ini udah kepayahan, kaki udah pegel semua. Tahu sendiri Mas, Gunung Sindoro kan treknya beratnya, Masya Allah. Waktu itu ya dikejar-kejar babi hutan ya. Iya. Dikejar babi hutan. Ya Itu. Mas Junid ya waktu dikejar-kejar babi hutan Iya, waktu Mas itu Junid ya. itu Iya. mau diseruduk Mas kalau nggak Ruduk, salah. iya, mau nggak salah. Iya, mau diseruduk babi Makanya hutan. dia dinamain Babin karena babi hutan katanya, konon katanya gitu. Asal mulanya nama Babin. Mau diseruduk babi hutan ya. Salam hormat Mas Baban. Ampura. Itu Mas, saya lanjut nggak? Lanjut. Waktu mau berantem itu karena miskomunikasi. Jenengan, aku, yang lainnya ya ada 3 orang sama Mas Ucok. Mungkin begitu ceritanya. Kalau saya mohon maaf, ada rencana naik lagi. Cuma kan Mas Agusnya, Mas Gaok, pikirannya roba. Mintanya ke Malioboro, Jogja, lor jalan-jalan. Mas Cilor mau ikut Mas Cilor. Mau ikut Gaok berarti. Iya. Mas Baban pun begitu mungkin. Nggak tahu Mas Baban mau ngikutnya kemana Iya, itu. masih bingung Mas Baban jam itu. Nah, lala Mas Sandranya nggak setuju. Kita tujuan kesini mau apa? Kita tujuannya mau naik gunung, bukan mau refreshing, bukan mau traveling, Bukan mau liburan. Lah ujuk-ujuk mintanya kok ke Malioboro. Lah itu kan kesalahan fatal. Emang sih waktu itu stok makanan hampir habis. Dan kan emang dari awal kita semua kompak. Pendakian itu 2 gunung Sindoro sama Gunung Sumbing ya Mas ya. Ya akhirnya ya kita diskusi ya, mungkin ya aku yang salah apa Mas Agus yang salah, nggak ada yang tahu. Ya intinya kita baikan lagi dan akhirnya kita bulatkan lagi tekadnya untuk naik ke Gunung Sumbing. Ya alhamdulillah Mas, dari awal base camp sampai ke atas sampai puncak, alhamdulillah
Berarti semenjak itu nggak ada gangguan gaib lagi itu ya? Itu Gangguan gaib. alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Yang Itu katanya itu ya di Pestan ya, Mas Wadi kan waktu itu kena badai ya waktu itu. oh, Kan badai gede banget ya Mas Wadi. waktu itu- yang pas saya ngaji Ya itu. waktu ngaji emang Mas Wadi waktu ditampakin sama makhluk halus apa gimana waktu itu? Enggak mas, Oh. enggak. Tiba-tiba badai kan sangat gede, sangat gede. Yang tenda lainnya juga nggak kena, cuma tenda kita yang kena. Iya. Gimana ceritanya itu Mas Wadi? Saya nggak tahu mas. Tahu-tahu waktu di pos apa mas? Pestan, Pestan. Pestan, Hmm. pasar setan. Iya itu di pasar setan itu ya kita bikin tenda ya di Iya sana ya. waktu bikin tenda kan waktu itu badai malam-malam kan badai gede. Mas Wadi kan ngaji. Iya. Nggak tahu Mas Wadi ngaji itu dalam rangka apa nggak tahu. Kan disuruh mas, disuruh. Sama kuncennya ya. Sama kuncinya dari mana? Yang nyuruh kan teman-teman. Oh nyuruh teman-teman kiranya nyuruh Tahu-tahu kan kuncennya. anginnya gede, gede. Udah mau nerbangin tenda kita loh jam itu loh. Tapi kan anehnya cuma tenda kita Iya, yang kena, makanya. yang lainnya nggak kena. Hmm. Yang lainnya kan nggak kena hujan, tenda kitanya kena hujan. Iya makanya hujan itu juga aneh mas. Anehnya kenapa? Anehnya di saat kita bikin tenda, tahu-tahu hujan, anginnya gede banget. Tapi alhamdulillah pada selamat semua ya Mas Alhamdulillah. Wadi. Itu pas saya ngaji, bukannya tambah berhenti, malah tambah gede. Sebenarnya loh. Tapi ya kita percaya sama yang kuasa. Tapi alhamdulillah, waktu Alhamdulillah. itu cepat reda ya Mas Wadi. Iya, pas saya ngaji emang gede banget tapi cepet reda. Itu nggak lama pas saya ngaji itu. Ya ngaji pun sebisa Iya. saya mas. Berarti karena pertolongan Allah semuanya akan baik-baik saja. Dan nyampe puncak itu gimana Mas Wadi? Aman-aman saja Alhamdulillah belum? aman. Cuma ya masya Allah dinginnya nggak tahu berapa derajat itu. Saya yang lucu itu Mas Baban. Mas Babon, gimana Mas Babon itu? Ceritanya itu lucu. Ceritanya kan begini. Godok banyu kayak loh. Iya nguduk banyu, iya. Godok banyu sejam. Hmm, Sejam luwe. Ora panas, ora adem, ora adem anget kuku tok. hangat kutuh. Anget kuku, cuma anget kuku. 1 jam loh itu. 1 jam. 1 jam godok Apa? banyu. Situ Banyune ganti es batu. ya nggak tahu. Nguncangin dinginnya mas. Oh saya apa namanya umbele meler. Umbelnya meler nganti meler umbelnya. Mungkin bisa dilihat foto-foto kita. Tapi alhamdulillah nyampe puncak selamat aman ya Mas. Berarti nyampe Iya. turun lagi ya. Bisa dikasih lihat foto-foto Oh, kita. jantar. Di memorinya Mas Babin masih banyak. Ya. Kenangan itu takkan terlupa mas. Bahwa kenangan itu kita bisa bercerita ke anak suatu saat, ke cucu suatu saat. Ntar berarti tinggal mengenalin sama keturun kita. Ini ini bapak nak lagi di atas puncak nak. Ini bapak nak lagi bikin tenda apa gimana itu. Ya untuk bercerita aja mas, bahwa itu namanya menggali potensi ya, potensi untuk mengasah jiwa, mengasah raga. Bahwa itu kan naik turun mas, kayak mendaki gunung intinya. Naik kayak turun gimana itu? Boleh diceritakan Mas Begag? ya naik turun dalam arti kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Berarti kita harus tetap Mensyukuri walaupun keadaan kita mas, karena kan yang mengasih jalan kehidupan ini kan yang kuasa, tergantung kitanya. Kita bisa bersyukur apa enggak. Terima kasih Mas Wadi atas bincang-bincang kali ini. Semoga kita dijumpakan lagi sama part 2-nya Mas Wadi.
Ya. Semoga Mas Wadi sukses dalam bidang apa saja lah, Amin, amin. usaha Amin. atau mencari jodoh, Amin, amin. segalanya semoga sukses dan panjangan umurnya. Amin, amin. Semoga sahabat-sahabat Ampala pada sukses semua, Amin. mulai dari segalanya dilancarkan segala usahanya. Amin. Salam hormat buat Mas Kaok, Mas Babin, Mas Jilor, Mas dan Ali. Mas Ali. Kita saksi waktu di pendakian Sindor Sumbing. Salam hormat. Semoga kapan-kapan bisa mendaki bareng lagi. Terima kasih Mas Begag atas waktunya dan bincang-bincangnya. Sama-sama, Mas. Terima kasih pada kawan-kawan Ampala yang selalu mengikuti Ngopala, ngobrol bareng Ampala dalam channel Ampala Brebes. Semoga channel ini makin berkembang dan makin maju. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ampala Brebes. Dan katanya bentar lagi ada giveaway yang akan dibawakan oleh presenter kita yang namanya Aden Glembo. Katanya ada dia yang menarik. Monggo disaksikan besok atau lusa. Pokoknya di giveaway. Komen, like, share itu syarat wajibnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.